Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bertemu lagi di kesempatan kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan digolongkan sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan digolongkan juga sebagai orang-orang yang beruntung yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, langsung saja kita ke pembahasan yang saya akan membahas ini tentang bab jihad ya. Bab jihad itu adalah kutiba alaikumul qital dalam surat Al-Baqarah ayat 216 sampai 219. Kutiba alaikumul qital ini memerintahkan untuk seorang mukmin untuk berjihad ya teman-teman. Kan banyak ya, ada kutiba alaikumusiyam, diperintahkan untuk puasa ya, dan ada pula kutiba alaikumul kisos, untuk diperintahkan untuk sholat. Dan kali ini saya akan menerangkan kutiba alaikumul qital, diperintahkan untuk berjihad. Yang dimaksud jihad itu apakah berperang? Ya memang ya, jihad itu identik dengan berperang ya, berperang. Kalau dalam perang ya, saya akan menerangkan tentang perang dulu, atau tentang berperang dulu. Kalau berperang atau dalam perang kan pasti identik dengan bunuh membunuh ya teman-teman, bunuh membunuh dengan berperang ini. Di Islam juga dijelaskan bahwa berperang itu identik dengan bunuh membunuh. Dan bunuh membunuh itu yang bagaimana? Apakah orang-orang yang kafir itu dibunuh atau bagaimana? Orang kafir itu tergolong dalam dua teman-teman, dua, kafir karbi dan kafir ilmi. Kalau kafir karbi ini berbahaya atau mengancam nyawa ya. Nah, kalau kafir karbi ini kafir ilmi ini tidak mengancam nyawa teman-teman, tapi dia bisa diajak kerjasama oleh kita atau berdagang dengan kita. Kalau kafir karbi ini adalah kafir yang mengancam nyawa teman-teman ya. Itu yang berhak kita lawan atau kita membela diri lah, itu hitungannya. Kalau kafir ini, orang kafir saja tidak boleh dibunuh teman-teman. Kalau kafir ilmi itu kan seorang yang non muslim tapi dia bisa diajak kerjasama atau tidak membahayakan lah, tidak membahayakan kafir ilmi itu teman-teman ya. Kalau kafir karbi itu yang perlu kita begitu. Kalau dalam Islam itu membunuh ya, kalau si kafir itu mau mengancam nyawa kita ya kita boleh melakukan sesuatu atau membunuhnya. Tapi kalau dia tidak mengancam nyawa kita, dia diharamkan untuk dibunuh teman-teman. Dia diharamkan untuk dibunuh. Itu seorang kafir teman-temannya.
itu seorang seorang kafir. Lah bagaimana kok sesama Islam sesama Islam itu kan banyak sekali ya orang-orang yang berdemo itu ya, gitu. Saat sama Islam itu ya kan Islam ya teman-teman, dia otomatis di hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya teman-teman. Itu jelas-jelas haram untuk dibunuh, haram. Apalagi ada orang yang membunuh diri lah, gimana lah ya, itu jelas-jelas haram ya teman-teman, termasuk dosa besar. Dan saya akan menerangkan bagaimana dosanya orang yang membunuh teman-teman, dosanya orang yang membunuh, dosanya orang yang membunuh dan dia tidak berhak dibunuh seperti kafir zilmi atau mukmin. Seorang mukmin yang membunuh mukmin itu dosanya si yang dibunuh itu akan ditimpakan ke yang membunuh teman-teman. Dosanya yang dibunuh akan ditimpakan yang membunuh teman-teman. Bagaimana teman-teman? Jadi otomatis ya kalau dia dibunuhnya dengan keadaan imannya masih kuat, si yang dibunuh ini dia keadaan imannya kuat ya teman-teman, imannya kuat dan dia tidak ada terbesit untuk mau kembali menyerang si pembunuh ini, karena si yang dibunuh ini tahu kalau ini tuh juga mukmin ya teman-teman. Sedangkan ini dia membunuh, tapi ini tidak terbesit sedikit pun untuk membunuh si yang membunuh ini. Dia otomatis dia membunuh ini meninggal, dan dosanya si yang mati ini atau yang terbunuh ini akan dilimpahkan, seluruh dosanya akan dilimpahkan kepada yang si pembunuh mukmin ini teman-teman. Itu dosanya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau ada orang yang dibunuh atau yang disantet ya teman-teman. Banyak sekali di Indonesia ini, banyak orang yang disantet ya teman-teman, dan dia meninggal. Semoga saja mereka meninggal dalam keadaan ikhlas. Semoga saja mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya teman-teman. Yang dibunuh itu ya itu teman-teman. Seorang kafir saja kalau dia tidak berbahaya ya dia diharamkan untuk dibunuh, apalagi seorang mukmin ya teman-teman ya. Seorang mukmin, hatta itu mukminnya hanya KTP ya teman-teman ya. Hatta itu mukminnya dalam lisan saja. Kalau dia tidak berbahaya itu dia haram untuk dibunuh teman-teman. Itu kan perang itu pasti adalah bunuh pembunuh teman ya. Kedua kafir itu kafir karbi itu adalah kafir yang berbahaya untuk dibunuh atau kafir yang mengancam nyawa. Kalau yang kedua itu adalah kafir zilmi, kafir yang tidak berbahaya, itu haram untuk dibunuh ya teman-teman. Itu seorang kafir saja diharamkan untuk dibunuh dalam Islam. Dan bagaimana cara berperang untuk orang-orang muslim ya teman-teman ya. Untuk orang-orang muslim itu berperangnya tidak menggunakan nafsu, tidak menggunakan amarah ya teman-teman ya, tidak menggunakan sifat benci ya, tidak menggunakan sifat iri. Pernah juga seorang sahabat Nabi, Abu Bakar radhiyallahu an, dia akan membunuh musuhnya dalam perang. Si musuh ini tidak berdaya teman-teman, dan dia mau menebas leher si musuh ini. Dia meludahi teman-teman, si musuh Abu Bakar ini meludahi Abu Bakar, dan dia tidak
si Abu Bakar ini tidak jadi membunuhnya, teman, karena sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ini takut bila mana dia membunuh karena nafsu, bila mana dia membunuh karena amarah atau rasa benci. Ya teman-teman, membunuh itu bukanlah sesuatu hal untuk jihad ya teman-teman. Dalam Islam itu jihad itu walaupun berjalan kaki untuk mendemo atau untuk berorasi di depan gedung apalah itu gitu ya, dia tidak menggunakan untuk seorang Islami jihad untuk berjihad itu tidak menggunakan emosi, tidak menggunakan nafsu teman-teman, apalagi tidak menggunakan politik ya teman-teman, tidak menggunakan politik. Kalau menurut ajaran guru saya Taufikur Rahman Abid dan Wabin Ahmad bin Yahya, beliau mengatakan bahwa jihad dalam berperang itu hanya ada dua teman-teman, di zamannya Khulafaur Rasyidin dan nanti di zamannya Imam Mahdi teman-teman. Kalau selebihnya itu adalah berperang karena politik, bukan karena Allah Ta'ala. Hatta itu berperang menyerukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di hatinya ada politik yang terbesit ya teman-teman ya. Jadi dalam zaman ini kita harus hati-hati untuk memilih sesuatu berita ya teman-teman ya. Kalau di zaman sekarang ini tidak ada yang namanya jihad untuk berperang atau berperang. Yang ada hanyalah jihad untuk berperang melawan diri kita sendiri ya teman-teman. Contohnya apa? Melawan diri kita sendiri aja sudah sulit sekali. Itu jihad yang akbar ya teman-teman. Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala juga jihad yang paling besar itu adalah jihad melawan dirinya sendiri ya teman-teman. Kok bisa jihad melawan dirinya sendiri ya teman-teman? Jihad melawan nafsu ya teman-teman. Satu, jihad melawan malas ya teman-teman. Jihad melawan bodoh ya teman-teman ya. Apa itu dia? Jihad melawan suul adab. Itu yang penting ya teman-teman. Jihad melawan diri sendiri. Kutiba alaikumul qital. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216 sampai 219. Jadi zaman sekarang ini kalau disuruh jihad ngapain? Kalau disuruh demo ngapain? Yang itu pikirlah, waktumu itu terbuang sia-sia untuk perbuatan yang tidak berguna, mayangfa, tidak ada gunanya mayangfa. Afala taqilun, tidak ada pikiran untuk berpikir apakah ini untuk politik ataukah apakah ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang murni. Afala taqilun, berpikirlah ya, berpikirlah teman-teman. Mana yang baik, mana yang tidak, mana yang karena Allah, mana yang karena politik, mana yang karena nafsu, mana yang karena emosi. Jauhkanlah diri Anda dalam jebakan setan ya teman. Ya gitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saja kalian semua
dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api neraka dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa menjalin silaturahmi dalam video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa la yasma'u illa bihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu ma wa la yuhituna. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulullah bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin. Ilahi anta maqsudi wa rahmatul bi ahini mahabbataka wa ma'rifataka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.